Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Ketika Xiaoyan melontarkan kata-kata terakhirnya dengan suara yang terdengar lelah, dia melangkah ke atas panggung pertempuran. Dengan gerakan ringan ia memutar tubuhnya. Terdengar serangkaian suara retakan lembut dari sendi-sendinya. Suara khas seseorang yang siap bertarung. Si bocah nakal itu akhirnya datang juga. Seruan penuh emosi terdengar dari antara penonton. Di arena begitu Xiaoyan muncul, ekspresi wajah Xiao Xuan tiba-tiba membeku. Namun tak lama kemudian, senyum penuh kelegaan merekah di wajahnya. Ketegangan yang semula menyelimuti hatinya perlahan mencair. Gadis muda yang berdiri di sampingnya, yang sejak tadi tampak gelisah, tidak dapat menyembunyikan ekspresi gembira di wajahnya. Di tribun penonton, tatapan Xiaotian tertuju pada sesosok pemuda berjubah hitam yang kini berdiri di atas panggung. Dahi yang sempat berkerut itu kini mengendur. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum puas. Bahkan Xiao Lei dan Xiao Zuobin menampilkan ekspresi serupa. Di deretan tempat duduk para tetua, mata tetua pertama yang semula terpejam perlahan terbuka. Ia menatap tajam ke arah Xiaoyan, mengangguk keringan dengan pengakuan yang tak terucapkan. Di sampingnya, Xiao Mingyuan dan para tetua lainnya pun menghela nafas lega, seolah beban besar akhirnya terangkat dari pundak mereka. Namun berbeda halnya dengan Xiao Dingtian. Wajah tua itu berubah pucat seketika. Matanya berkedut hebat saat menyaksikan perubahan drastis ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan muncul di saat terakhir. Tepat ketika tirai pertempuran nyaris tertutup, situasi berubah begitu saja. Sebuah kedatangan yang mengguncang. Namun tak ada yang lebih terguncang daripada Xiao Chuhang, pria yang berdiri di atas panggung yang sama dengan Xiaoyan. Wajah yang tadinya penuh percaya diri, kini membeku dalam keterkejutan. Tatapannya terbelalak menatap Xiaoyan seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kegembiraan yang sebelumnya membuncah di hatinya, kini runtuh seperti es yang pecah di musim semi. Kenapa kamu di sini? Nada suaranya penuh ketakutan. Melihat sosok itu lagi, Xiao Chuhang merasa seolah sedang dihantui oleh mimpi buruk yang pernah mengoyaknya. Bahkan sebelum bertarung, rasa takut dalam-dalam telah menggeliat dari lubuk hatinya. Xiaoyan hanya menaikkan satu alisnya. Sebuah senyum dingin dan mengejek muncul di bibirnya. Karena tahu lawanku adalah kenalan lama, tentu saja aku tak bisa melewatkan ini. Lagi pula, terakhir kali belum puas. Bagaimana kalau hari ini kita bersenang-senang sedikit lebih lama? Begitu kata-kata itu terucap, tekanan spiritual yang begitu besar melesat keluar dari tubuh Xiaoyan, menyelimuti seluruh arena dari segala penjuru. Aura itu terasa seperti pegunungan yang menekan langit, membuat nafas siapapun tersekat. Pada saat ini wajah Xiao Chuhang langsung memucat. Ingatannya akan kekalahan sebelumnya berkelebat jelas di benaknya. Bagaimana dirinya dihancurkan hanya dengan satu serangan. Tetapi sekarang, Xiaoyan tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang bisa dia lakukan? Tunggu dulu. Akhirnya, setelah bergula dengan ketakutannya, Xiao Chuhang berteriak keras. Aku mengaku kalah. Keheningan sempat menyelimuti arena. Namun hanya dalam sekejap, sorak-sorai meledak dari seluruh penjuru. Para penonton bersorak riuh. Sementara di area tetua, wajah Xiao Dingtian semakin gelap. Ia memejamkan mata, lalu memalingkan wajahnya seolah enggan melihat lebih lama. Dadanya terasa sesak karena amarah yang meledak-ledak, disertai penyesalan yang mendalam. Sungguh dia telah menaruh harapan pada orang yang salah. Di sisi lain, Xiao Feng memandang adik laki-lakinya yang menyerah dengan ekspresi rumit. Ia hanya bisa menghela nafas panjang. Menurutnya, meski Xiaoyan kini kelelahan dan energi spiritualnya menurun, namun tetap saja peluang untuk menang masih ada bagi Xiao Chuhang, asal dia cukup kuat secara mental. Tapi ternyata, begitu dihantam tekanan spiritual itu, tekadnya langsung hancur. Penatua, dia sudah menyerah. Bagaimana? Tanya Xiaoyan tenang. Menoleh ke deretan kursi tinggi, pandangannya mengunci langsung pada Xiao Dingtian. Tak ada upaya menyembunyikan provokasi dalam tatapannya. Wajah tua Xiao Dingtian bergetar, giginya bergemelantuk menahan amarah, seperti ingin menerkam Xiaoyan hidup-hidup. Baru setelah Xiao Yuheng terbatuk pelan, Xiao Dingtian tersentak sadar. Ia menarik nafas panjang, memaksakan diri menekan emosinya, lalu menyampaikan hasil pertandingan dengan suara serak. Xiao Chuhang melawan Xiaoyan, dan Xiaoyan menang. Begitu kalimat itu berakhir, sorakan kembali membahana. Xiao Dingtian hanya bisa mendengus dingin, lalu ia duduk kembali dengan wajah keruh. Dia mendorong tetua lain untuk melanjutkan pertandingan, sementara dirinya hanya duduk membantu dan terdiam. Di sisi lain, Xiao Chuhang berjalan turun dari panggung dengan langkah gontai, wajahnya diliputi rasa malu. Xiaoyan pun menghela nafas perlahan, lalu menoleh kembali ke arah rumah besar tempat Raja Utara sedang memurnikan pil petir. Pil Rohyun atau pil tingkat 5 yang ia buat belum sepenuhnya selesai.
Kini babak pertama pertempuran telah selesai. Saatnya kembali, dan masih ada pekerjaan yang belum rampung. Namun ada saja Xiao Dingtian tahu bahwa selama waktu singkat Xiaoyan di arena ini hanyalah selingan. Di tengah proses pemurnian pil, entah ekspresi macam apa yang akan muncul di wajah tuanya. Meskipun banyak yang penasaran dengan kepergian mendadak Xiaoyan, tak ada yang terlalu mempermasalahkan. Pertandingan masih terus berlangsung, dan fokus semua orang tertuju pada siapa yang akan menjadi pemenang utama. Selain itu, siapa yang peduli? Tak lama setelah itu Xiaoyan dan yang lainnya kembali ke halaman tempat tinggal mereka. Setelah selesai membereskan peralatan, pil Rohyun yang telah ia siapkan akhirnya terbentuk sempurna. Tanpa membuang waktu, ia segera menuju halaman tempat Bai Hua disegel. Beberapa hari telah berlalu, tetapi kondisi Bai Hua tidak menunjukkan perubahan signifikan. Untungnya tekanan dari formasi Xiao Xuan mampu menstabilkan keadaannya. Setidaknya, saat ini dia tidak lagi memberontak. Itu menandakan bahwa monster dalam tubuhnya belum sepenuhnya mengambil alih. Masih ada harapan. Tanpa ragu Xiaoyan segera bertindak. Ia memusatkan kekuatan spiritualnya, lalu membungkus pil Rohyun dengan rapat. Dengan hati-hati ia menyalurkan pil itu ke dalam tubuh Bai Hua, langsung menuju ke asal jiwanya. Berbeda dari biasanya, kali ini Xiaoyan bermaksud menggunakan kekuatan pil tersebut untuk membantu asal jiwa Bai Hua menyerap dan menelan asal jiwa monster yang menguasainya. Namun baru saja kekuatan jiwanya masuk ke dalam tubuh Bai Hua, kekuatan hitam pekat seperti monster buas langsung menyerang. Cakar tajam dari kekuatan itu menyergap, ingin mencabik-cabik kekuatan jiwa Xiaoyan. Dengan refleks cepat, Xiaoyan mengaktifkan api tak kasat mata yang menyelimuti kekuatan jiwanya. Dalam sekejap kekuatan itu membentuk tangan tak terlihat yang mendorong mundur monster itu. Tapi serangan belum berhenti. Saat monster itu hendak menyergap kembali, kekuatan jiwa putih susu lainnya muncul, berubah menjadi sosok binatang buas aneh yang langsung menerjang. Kedua kekuatan, satu hitam dan satu putih, langsung bertarung sengit. Xiaoyan tak membuang waktu. Di tengah pertarungan dua kekuatan itu, ia segera menyelipkan kekuatan jiwanya lebih dalam ke tubuh Bai Hua. Tak lama kemudian, sebuah bola besar bercahaya putih susu muncul di hadapan Xiaoyan. Itulah asal jiwa Bai Hua. Namun bola itu dikelilingi oleh kekuatan jiwa lain yang lebih besar, namun separuhnya berwarna hitam kelam. Kekuatan jiwa hitam itu seperti cairan kental yang perlahan melahap asal jiwa putih. Kini lebih dari setengahnya telah terbungkus. Jika hal ini terus dibiarkan, Bai Hua akan kehilangan seluruh jiwanya dan dirinya. Tapi untung saja, pil Rohyun ini diciptakan untuk membalikan segalanya. Pada saat ini dengungan keras terdengar menggema. Begitu pil Rohyun yang misterius itu memasuki tubuh Bai Hua, seketika itu pun gelombang energi ASI yang kuat menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Energi itu liar dan tak terduga, seperti badai tak kasat mata yang tiba-tiba meledak. Xiaoyan yang berdiri paling dekat langsung merasakan dampaknya. Kekuatan jiwa miliknya menjadi yang pertama terkena hantaman dari energi brutal itu. Tubuhnya bergetar, dan matanya menyipit tajam menahan rasa sakit. Namun dengan reaksi luar biasa cepat, dia segera menstabilkan jiwanya, mencegah kerusakan yang bisa saja membuat jiwanya koyak dan tidak bisa disembuhkan. Di dunia luar, tepat ketika kekuatan jiwa Xiaoyan ditarik dari tubuh Bai Hua, kelopak matanya yang sedari tadi tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Sinar tajam menyala dari dalam matanya, dan tubuhnya mundur setengah langkah, tepat pada saat krusial untuk menghindari semburan balik energi aneh dari dalam Bai Hua. Pil Rohyun ini benar-benar unik, gumam Xiaoyan dengan nada penuh ketertarikan dan kewaspadaan. Beberapa saat sebelumnya, ketika kekuatan jiwanya hampir sepenuhnya meninggalkan tubuh Bai Hua, tiba-tiba saja energi aneh yang berada di dalam tubuh perempuan itu justru menyusut, berbalik masuk ke dalam. Namun bukan hanya itu, dari dalam esensi spiritual Bai Hua, sebuah kekuatan hisap yang jauh lebih kuat melonjak keluar, mencoba menarik kembali kekuatan jiwa Xiaoyan. Tarikan itu begitu kuat, hampir menyeret seluruh jiwanya masuk. Itu adalah situasi yang sangat berbahaya, nyaris fatal. Tapi justru di tengah ketegangan itu, ada secercah keyakinan tumbuh dalam diri Xiaoyan. Karena keberadaan energi ini, ia merasa yakin bahwa soul origin Bai Hua yang sempat dilahap oleh entitas misterius itu bisa direbut kembali. Bahkan lebih dari itu, ia mungkin bisa sepenuhnya melahap jiwa monster yang telah menguasai tubuh Bai Hua. Bagaimana? Suara tenang namun penuh kekhawatiran terdengar. Xiao Xuan yang berada di sisi lain langsung bertanya begitu melihat Xiaoyan mundur dengan tergesa. Di sisi lain, Lian Er juga menatapnya cemas. Kecantikan wajahnya sedikit surut tertutup kegugupan yang jelas tergambar. Namun mendengar pertanyaan itu, Xiaoyan hanya tertawa pelan. Hahaha, efek pil Rohyun ini bahkan melampaui dugaanku. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Mendengar jawaban yang begitu meyakinkan, Xiao Xuan dan Lian Er saling menatap.
Senyum lega perlahan muncul di wajah mereka. Beban berat yang sejak tadi menggantung di hati akhirnya lenyap, tergantikan dengan harapan. Mereka lalu kembali menatap Bai Hua, yang kini tubuhnya perlahan diselimuti kabut tipis dari energi aneh tadi. Aura vitalitas yang sangat padat mulai memancar darinya, menyebar dan menghangatkan ruangan. Aura itu memberikan ketenangan, seolah menenangkan semua yang berada di dekatnya. Meski tubuh Bai Hua telah stabil, mereka sadar kalau perempuan itu tidak akan bangun dalam waktu dekat. Proses penyatuan jiwa asal belum selesai, dan itu adalah proses yang tidak bisa dipercepat. Mereka hanya bisa menunggu hingga saatnya tiba. Dengan masalah Bai Hua yang untuk sementara telah ditangani, perhatian mereka kini beralih pada hal berikutnya, yaitu pertempuran besar klan. Pada saat ini scene diperlihatkan di arena pertempuran. Suasana sedang berada di puncak ketegangan. Jika dibandingkan dengan pertarungan antara tingkat awal dan tingkat menengah, pertempuran antara para petarung tingkat tinggi justru lebih menggugah. Para ahli muda terbaik dari berbagai cabang klan Xiao telah berkumpul di satu tempat hari ini. Dan setiap orang di arena memiliki kesempatan untuk menyaksikan kekuatan sejati mereka secara langsung. Bagi para penonton, terutama para murid muda yang duduk di tribun penonton, pemandangan ini adalah pelajaran berharga yang sulit didapatkan. Dalam dunia kultivasi, belajar tidak hanya melalui meditasi dan praktik teknik. Menyaksikan pertarungan nyata adalah bagian penting dari proses pendewasaan. Pertempuran di tingkat leluhur asal berlangsung jauh lebih intens dari yang diperkirakan. Meskipun jumlah pertarungan lebih sedikit, namun tiap pertempuran memakan waktu lebih lama karena kekuatan para petarung hampir seimbang. Satu pertarungan bisa berlangsung cukup lama karena sulitnya menentukan pemenang. Pertarungan Xiaoyan di pagi hari memang tidak biasa. Itu adalah pengecualian langka. Kini setelah menyelesaikan masalah Bai Hua, Xiaoyan tidak tertarik untuk kembali ke arena. Sesuai dengan informasi dari Xiao Xuan, pertandingan berikutnya baru akan digelar esok hari. Tak ada alasan untuk tetap tinggal di tengah keramaian itu. Dengan tubuh yang sudah sangat lelah dan jiwa yang nyaris terkuras habis, Xiaoyan memilih untuk kembali ke kamarnya. Selama beberapa hari terakhir, dia telah mencurahkan seluruh energinya untuk menyempurnakan pil Roh Yun. Konsentrasi dan tekanan mental yang ia alami jauh melampaui proses penyempurnaan pil biasa. Bahkan pertarungan melawan Xiao Chuhang tadi pagi pun hanya bisa ia menangkan karena tekad dan kekuatan mentalnya yang masih bertahan. Kini saat semua beban itu telah lepas, tubuhnya menuntut istirahat. Ia nyaris tidak bisa bergerak. Sementara itu, Xiao Xuan kembali ke arena untuk memastikan tidak ada gangguan dari pihak-pihak yang tidak diinginkan, terutama Xiao Dingtian. Sedangkan Lian memilih untuk tetap tinggal, menjaga Bai Hua. Perlahan, ketegangan yang sempat menggantung di antara mereka mulai mencair. Semuanya kembali berjalan seperti semula. Pada saat ini di arena utama, 3 platform batu besar masih menjadi pusat perhatian. Pertempuran sengit masih berlangsung. Di salah satu arena, Xiao Ling'er yang dikenal sebagai gadis nakal dari klan menunjukkan kemampuan luar biasa. Dengan gerakan lincah yang nyaris tak terduga, ia mengendalikan seluruh jalannya pertarungan. Meskipun lawannya tak bisa dianggap remeh, dia tak sekalipun berhasil menyentuh tubuh Xiao Ling'er. Akhirnya, sang lawan hanya bisa mengakui kekalahan dengan wajah muram. Pertarungan yang unik ini segera menjadi topik pembicaraan para penonton. Di arena lain, pertarungan Xiao Tian menjadi sorotan. Di tengah pertempuran, dia tiba-tiba mengalami terobosan besar. Meski dalam situasi rawan, lawannya justru menunjukkan kebesaran hati dengan tidak memanfaatkan momen tersebut. Pertarungan berakhir dengan kemenangan Xiao Tian, dan suasana pun berubah hangat. Jarang terjadi di ajang sekompetitif ini. Di platform ketiga, muncul seorang murid yang sebelumnya tidak begitu dikenal. Tapi begitu dia mulai bertarung, para tetua yang menyaksikan dari area kehormatan langsung menunjukkan kekaguman mereka. Banyak mata kini memandangnya dengan penuh harap. Ia jelas bukan murid biasa. Dan kemudian, pertandingan ketiga babak kedua, Xiao Ling'er melawan Xiao Yang. Xiao Yang menang. Suara wasit menggema di seluruh area. Xiao Ling'er yang masih berdiri di panggung menatap Xiao Yang dengan sorot tajam. Bibirnya merengut tak senang. Lawannya tersenyum ramah. Namun Ling'er tahu, senyuman itu menyimpan kesombongan. Sejak awal, Xiao Yang telah menunjukkan kemampuan tak terduga. Bahkan teknik gerakan Xiao Ling'er yang terkenal sulit ditebak bisa dibaca dan dicegat berkali-kali oleh pemuda itu. Dia kalah bukan karena kurang kuat, tapi karena lawan telah benar-benar memahami ritme dan gerakannya. Hahaha, maafkan aku Nona. Nona muda, kata Xiao Yang suaranya santai namun mantap. Tujuan utamaku datang ke sini adalah membuktikan kekuatanku dan menjadi tuan muda baru klan Xiao. Jadi aku tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatanku. Senyum tipisnya menyiratkan kepercayaan diri yang luar biasa. Xiao Ling'er mendengus dingin. Aku tidak tahu apakah kau bisa mengalahkan tuan muda.
Tapi satu hal pasti, kau tidak akan bisa melewati tahap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum miring mendengar komentar itu. Ia sudah mendengar banyak tentang Xiaoyan, terutama prestasinya mengalahkan Xiaolei dan Xiao Zuobin. Tapi bagi Xiaoyan, semua itu terasa janggal. Pertarungan seperti itu terdengar terlalu sempurna. Ia tak percaya begitu saja. Dalam benaknya, hanya ada satu lawan yang patut diperhitungkan, Xiao Feng. Tatapannya pun berpindah ke arah bawah panggung, tepat ke tempat Xiao Feng duduk. Status Xiao Feng sudah ditetapkan. Dia hanya akan bertarung jika seseorang berhasil menyingkirkan semua peserta lainnya terlebih dahulu. Hal itu tak hanya karena posisinya sebagai tuan muda, tapi juga untuk menjaga keadilan dalam pertemuan klan. Namun saat Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya, dia tak menyadari satu hal, bahwa di sisi lain arena, Xiao Feng sedang memandangi satu-satunya kursi kosong di area peserta. Kursi itu milik Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.